teori ini juga mencakup kritik terhadap ekonomi kapitalis. Jadi deforestasi khususnya di Kalimantan dan Sumatera merupakan isu yang memiliki dampak lingkungan dan ekspansi agribisnis menjadi prioritas dibandingkan pelestarian lingkungan. Jauh menuntut peran aktif pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Ditya Nugraha dengan NIM 174221092. Di sini saya akan jelaskan mengenai salah satu teori yang ada di politik, yaitu teori politik hijau. Nah, di mana politik hijau ini nantinya akan saya kaitkan atau menggunakan studi kasus, yaitu deforestasi di Kalimantan dan Sumatera. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu politik hijau. Merupakan cabang pemikiran politik yang berfokus pada isu-isu lingkungan dan keberlanjutan dan berhubungan antar manusia dengan alam. Teori ini menekankan perlunya sistem ekonomi, politik, dan sosial untuk menghormati ekologis bumi dan mendorong keberlangsungan generasi mendatang. Pendekatan ini mengkritik paradigma yang cenderung mengeksploitasi alam dan mempromosikan nilai-nilai seperti pelestarian lingkungan, keadilan ekologis, kesetaraan, dan keberlanjutan. Nah, salah satu tokoh dalam pengembangan teori politik hijau adalah Murray Bookchin, di mana beliau adalah seorang filsuf dan teoris sosial dari Amerika Serikat. Bookchin mencetuskan konsep ekologi sosial yang menekankan bahwa masalah lingkungan berasal dari struktur sosial yang hierarkis dan eksploitatif. Ia berpendapat bahwa untuk menyelesaikan krisis lingkungan, masyarakat harus mengadopsi struktur nilai yang lebih egaliter dan demokratis. Nah, politik hijau sendiri seringkali bersinggungan dengan isu-isu seperti perubahan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, kemudian energi terbarukan, dan keadilan lingkungan. Selain itu, teori ini juga mencakup kritik terhadap ekonomi kapitalis yang dianggap tidak ramah lingkungan, serta menyerukan perubahan mendasar dalam cara manusia memandang dan memperlakukan alam itu sendiri. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus, yaitu deforestasi Kalimantan dan Sumatera. Jadi kita mulai dengan apa itu deforestasi. Deforestasi merupakan penebangan atau mengurangi jumlah pohon di hutan secara sengaja dan tidak sengaja. Jadi deforestasi ini terjadi pada hutan-hutan yang seharusnya merupakan sebuah hutan yang utuh secara ekologis, yang dimana apabila deforestasi ini terjadi pada hutan tersebut dapat menyebabkan berbagai masalah. Di antaranya ada perubahan iklim, erosi tanah, banjir, kemudian meningkatkan gas efek rumah kaca dan menyebabkan pemanasan global. Kemudian dapat juga deforestasi ini mengakibatkan kepunahan, yaitu kepunahan hayati seperti kepunahan yang terjadi pada hewan yang berhabitat pada hutan tersebut. Kemudian dapat juga menjadi kepunahan terhadap suatu tanaman tertentu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deforestasi di Kalimantan dan Sumatera. Jadi deforestasi khususnya di Kalimantan dan Sumatera merupakan isu yang memiliki dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pembukaan lahan untuk perkebunan sawit seringkali menjadi penyebab utama, dan hal ini berdampak serius pada efek emisi gas rumah kaca, kemudian hilangnya keanekaragaman hayati, dan gangguan kesehatan akibat kabut asap. Nah, sini saya akan mengaitkan analisis ini dengan perspektif politik hijau. Yang pertama adalah eksploitasi alam untuk kepentingan ekonomi. Dalam pandangan politik hijau, deforestasi ini mencerminkan ketidakseimbangan antara manusia dan alam, di mana ekonomi kapitalis dan ekspansi agribisnis menjadi prioritas dibandingkan pelestarian lingkungan. Hal ini melanggar prinsip keberlanjutan yang diusung oleh politik hijau. Yang kedua, merupakan dampak terhadap keanekaragaman hayati, yang dimana deforestasi ini mengancam ekosistem hutan tropis yang kaya keanekaragaman hayati. Hilangnya habitat ini berdampak pada populasi spesies yang terancam punah, seperti orang hutan di Kalimantan dan harimau di Sumatera. Politik
hijau ini mendorong perlindungan keanekaragaman hayati sebagai elemen penting untuk keseimbangan ekosistem. Kemudian yang ketiga, keadilan lingkungan, yaitu masyarakat adat yang bergantung pada hutan untuk kehidupan sehari-hari sering menjadi korban dari deforestasi. Perspektif politik hijau menekankan pentingnya keadilan lingkungan yang berarti melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan dan menghormati hak mereka atas tanah dan sumber daya alam. Kesimpulan dari apa yang saya bahas tadi, saya menyimpulkan bahwasanya teori politik hijau ini menawarkan perspektif kritis terhadap relasi antara manusia dan alam dengan menekankan keberlanjutan, keadilan lingkungan, dan penghormatan terhadap ekosistem. Melalui analisis berbagai studi kasus seperti deforestasi di Kalimantan dan Sumatera, dapat disimpulkan bahwa konflik antara pembangunan manusia dan pelestarian lingkungan memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasi prinsip keberlanjutan ekologis. Politik hijau menuntut peran aktif pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan solusi yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti memperkuat kebijakan pelestarian, menerapkan teknologi ramah lingkungan, dan mendorong partisipasi masyarakat lokal. Dengan penerapan prinsip politik hijau, keseimbangan antar manusia dan pelestarian lingkungan yang dapat dicapai sehingga memastikan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.